Pembunuh bayaran di dunia kuno. Penggunaan pembunuh bayaran sudah ada sejak peradaban dimulai. Dari gurun pasir Mesir yang panas hingga perbukitan Yunani yang hijau, sosok-sosok misterius ini telah meninggalkan jejak mereka dalam sejarah. Di Mesir kuno, pembunuh bayaran terkadang digunakan untuk menyingkirkan saingan politik. Para firaun, dengan kekuasaan absolut mereka, dapat dengan mudah mempekerjakan orang untuk membungkam musuh-musuh mereka. Yunani kuno juga menyaksikan banyak pembunuhan politik. Negara kota Yunani yang ramai dan padat penduduknya penuh dengan intrik politik dan menyingkirkan saingan seringkali dapat mengubah keseimbangan kekuatan. Para pembunuh bayaran awal ini seringkali didorong oleh keuntungan pribadi atau balas dendam. Mereka beroperasi dalam bayangan, perbuatan mereka dibisikkan dengan nada pelan. Ketakutan yang mereka timbulkan adalah senjata yang ampuh. Itu membuat para penguasa gelisah dan menabur perselisihan di antara musuh-musuh mereka. Terlepas dari sifat rahasia pekerjaan mereka, keberadaan pembunuh bayaran di dunia kuno terdokumentasi dengan baik. Teks dan prasasti kuno menceritakan kisah-kisah tentang sosok-sosok misterius ini dan perbuatan mematikan mereka. Catatan-catatan ini seringkali melukiskan gambaran dunia di mana kekerasan adalah hal biasa. Nyawa tidak ada harganya, dan kekuasaan sering direbut melalui pertumpahan darah. Para pembunuh bayaran di dunia kuno, meskipun diselimuti misteri, memainkan peran penting dalam membentuk lanskap politik pada masanya. Tindakan mereka, yang seringkali brutal dan terencana, menjadi pengingat nyata akan sisi gelap sifat manusia. Bahkan di buayan peradaban, daya pikat kekuasaan dan keinginan untuk membalas dendam dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan paling keji. Bisikan di istana, intrik dan pembunuhan abad pertengahan. Abad pertengahan, yang sering digambarkan sebagai masa kesatria dan kehormatan, pada kenyataannya adalah periode ketidakstabilan politik dan kekerasan yang hebat. Pembunuh bayaran tumbuh subur di lingkungan ini. Layanan mereka sangat dicari oleh raja, ratu, dan bangsawan ambisius. Kastil, dengan koridor labirin dan lorong-lorong rahasia, menjadi panggung untuk permainan intrik yang mematikan. Racun, senjata pilihan bagi banyak pembunuh bayaran abad pertengahan, dapat dengan mudah disembunyikan dan diberikan dengan kebijaksanaan yang mematikan. Salah satu contoh pembunuhan paling terkenal di periode abad pertengahan adalah pembunuhan Thomas Becket, Uskup Agung Canterbury, pada tahun 1170. Becket, yang pernah menjadi teman dekat Raja Henry II dari Inggris, telah menjadi duri dalam daging raja karena pembelaannya yang gigih terhadap hak-hak gereja. Kata-kata marah Henry, yang kabarnya diucapkan di saat yang panas, ditafsirkan sebagai perintah oleh 4 ksatrianya. Mereka pergi ke Canterbury, tempat mereka menghadapi Becket di katedralnya sendiri. Becket, yang menolak untuk melepaskan pendiriannya, dibunuh secara brutal, darahnya menodai anak tangga altar. Pembunuhan Becket mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa abad pertengahan. Itu menyoroti bahaya yang dihadapi oleh mereka yang berani menantang otoritas kerajaan. Gereja, yang marah atas pembunuhan salah satu pejabat tertingginya, mengancam Henry dengan pengucilan. Dihadapkan dengan murka gereja dan kemarahan publik yang meluas, Henry terpaksa melakukan penebusan dosa atas perannya dalam kematian Becket. Pembunuhan Thomas Becket menjadi pengingat nyata akan kekuatan gereja dalam masyarakat abad pertengahan. Itu juga menyoroti posisi genting dari mereka yang terjebak di antara kepentingan yang saling bersaing dari otoritas sekuler dan agama. Pembunuhan, meskipun merupakan upaya yang berisiko dan seringkali mahal, tetap menjadi alat yang ampuh untuk melenyapkan saingan dan membentuk lanskap politik Eropa abad pertengahan. Politik Renaissance dan bilah pembunuh bayaran. Renaissance, periode kemajuan intelektual dan artistik yang hebat, juga merupakan masa manuver politik dan pertumpahan darah yang intens. Munculnya negara kota yang kuat di Italia, yang masing-masing berlomba-lomba untuk mendapatkan dominasi, menciptakan lahan subur bagi intrik dan pembunuhan. Niccolò Machiavelli, seorang diplomat dan penulis Florentin, menangkap esensi era ini dalam karyanya yang berpengaruh. Risalah Machiavelli, sebuah buku panduan bagi para penguasa tentang cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, menganjurkan pragmatisme dan kekejaman dalam mengejar tujuan politik. Machiavelli berpendapat bahwa seorang penguasa tidak boleh menghindar dari menggunakan cara apapun yang diperlukan, termasuk pembunuhan, untuk mengamankan posisinya.
Dia percaya bahwa tujuan menghalalkan segala cara, terutama dalam hal keamanan dan stabilitas negara. Tulisan-tulisan Machiavelli, meskipun kontroversial, mencerminkan realitas politik Renaissance. Pembunuhan tidak dipandang sebagai tindakan tercela secara moral, melainkan sebagai alat politik yang sah. Keluarga Borgia, yang terkenal karena kekejaman mereka, melambangkan pendekatan Machiavellian terhadap kekuasaan. Rodrigo Borgia, yang kemudian menjadi Paus Alexander VI, menggunakan posisi dan pengaruhnya untuk memajukan kepentingan keluarganya, seringkali menggunakan suap, intimidasi, dan pembunuhan. Putranya, Cesare Borgia, seorang komandan militer yang kejam, diyakini bertanggung jawab atas banyak pembunuhan politik. Keluarga Borgia, meskipun dicela oleh banyak orang, adalah ahli dalam manuver politik di dunia Italia Renaissance yang kejam. Penggunaan pembunuhan oleh mereka, meskipun mengejutkan bagi kepekaan modern, bukanlah hal yang aneh selama periode ini. Renaissance, dengan penekanannya pada potensi dan prestasi manusia, juga mengungkapkan aspek-aspek gelap dari sifat manusia. Pengejaran kekuasaan, seringkali dengan cara apapun, menyebabkan iklim ketakutan dan kecurigaan, di mana pembunuhan menjadi fakta kehidupan yang diterima dengan suram. Sampai jumpa di petualangan berikutnya di Muhyiddin Berbagi.